Hai guys, perkenalkan, namaku adalah Syahrizal Sungkar. Aku adalah peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional tahun 2021, gelombang keempat, angkatan ke-12. Pada video singkat kali ini, aku akan menjelaskan tentang manajemen aparatur sipil negara, pelayanan publik, dan whole of government. Simak video berikut ya. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peran ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jenis pegawai ASN. Pegawai negeri sipil merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Hak dan kewajiban ASN. ASN berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan lain sebagainya. Dan ASN berkewajiban untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, dan ucapan, dan lain sebagainya. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan, atau hal lainnya. Mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen PNS dan P3K. Pengelolaan JPT. Organisasi dan sistem informasi ASN. Yang terakhir, penyelesaian sengketa. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Materi kedua yang akan saya jelaskan adalah pelayanan publik. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik, lalu penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Dan yang terakhir, kepuasan yang telah diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan, yaitu pelanggan. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif, lalu transparan, responsif,
tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan yang terakhir berkeadilan. Prinsip-prinsip pelayanan prima. Yang pertama, responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan, lalu membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, memberikan pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik, dan yang terakhir, memberikan apresiasi kepada pegawai. Sikap pelayanan dengan 7P. Yang pertama, passionate, yaitu bersemangat. Lalu progresif, yaitu memakai cara yang terbaik. Proaktif, yaitu antisipatif, proaktif dan tidak menunggu. Prompt, yaitu tanpa curiga dan kekhawatiran. Patience, yaitu penuh dengan rasa kesabaran. Proporsional, yaitu tidak mengada-ngada. Dan yang terakhir, fungsional, yaitu tepat waktu. Klasifikasi pelayanan publik. Pelayanan administratif. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Lalu, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Selanjutnya, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Selanjutnya, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pengertian etiket dan etika. Etiket berasal dari bahasa Perancis, etiquette, yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Seringkali dua istilah tersebut disamakan artinya, padahal perbedaan antara keduanya sangat mendasar, yaitu dari asal katanya, yakni ethics dan etiquette. Dalam penjelasan singkat, etika berarti moral, sedangkan etiquette berarti sopan santun. Dasar-dasar dan manfaat etiket. Politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Lalu, respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain secara baik dan wajar. Selanjutnya, attentive, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Lalu, kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya, tolerance, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain. Selanjutnya, informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain. Dan yang terakhir, self-control, adalah sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Manfaat etiket. Yang pertama, komunikatif, adalah memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Yang kedua, atraktif, adalah mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. Yang ketiga, respectable, adalah lebih dahulu kita menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu. Dan yang keempat atau yang terakhir, self-confidence, adalah untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Materi ketiga yang akan saya jelaskan adalah Whole of Government, atau singkatan bahasa Indonesianya adalah WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Karakteristik pendekatan WOG dapat dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan mencakup keseluruhan aktor dari seluruh sektor dalam pemerintahan. Mengapa WOG penting sekali dalam pemerintahan?
Alasan yang pertama adalah karena adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Alasan kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antara sektor dalam pembangunan. Dan yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Dalam hal ini, WOG menjadi penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Pendekatan WOG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat, seperti yang dapat Anda lihat pada tabel berikut. Terdapat beberapa praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga dan masyarakat. Selanjutnya, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Lalu, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. 5 macam pola pelayanan publik. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kedua, pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintahan yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu, yaitu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang keempat, pola pelayanan terpusat, yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Yang kelima, pola pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Asas-asas terkait dengan implementasi WOG. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara, yaitu yang pertama, asas kepastian hukum, yang kedua, asas kepentingan umum, yang ketiga, asas akuntabilitas, yang keempat, asas proporsionalitas, yang kelima, asas profesionalitas, yang keenam, asas keterbukaan, yang ketujuh, efisiensi, dan yang terakhir, asas efektivitas. Hai guys, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen di bawah, dan subscribe channel ini ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.